Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita kembali pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, Ibu harap anak-anak tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Oke, pada pagi ini kita masih di tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran 1. Kembali dengan Ibu Sanurjana SPD, Guru SD 013 Babulu. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah 1. Dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara dengan tepat. 2. Dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama, siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan-ketentuan pasal-pasal, siswa dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. 4. Dengan kegiatan menulis perilaku warga negara Indonesia, siswa dapat menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Oke anak-anak, ya, pada materi kali ini ya, pembelajaran 1 yaitu Minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Nah, kita baca ya dan kita cari pada kalimat utama dan gagasan utama pada bacaan berikut ini. Hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara. Misalnya, hak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Misalnya, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika menjadi saksi perkara hukum. Perlindungan hukum juga berhak kita dapatkan atas kekayaan intelektual seperti hak cipta. Contohnya, penulis dan penerbit memiliki hak cipta atas buku yang diterbitkan. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga menjadi hak kita sebagai warga negara. Kita berhak mendapatkan pelatihan, keterampilan dari pemerintah. Misalnya, kita mendapatkan pelatihan membatik.
Dengan pelatihan membatik, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, penghidupan yang layak bisa kita dapatkan. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Sebagai warga negara, kita juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dengan memperoleh pendidikan dan pengajaran, tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai. Oleh karena itu, pemerintah membuat program wajib belajar. Pemerintah juga menanggung biaya untuk pendidikan dasar. Selain ketiga hak tersebut, kita masih memiliki banyak hak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Misalnya, kita memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama serta kepercayaan yang diyakini. Kita juga memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Namun, kita perlu ingat, agar hak terpenuhi, kita harus melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, dari tes yang tadi kita sajikan di atas, merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat. Kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Ya, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan menentukan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut ini. Nah, pada paragraf 1, kalimat utamanya, sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Gagasan utama yaitu hak sebagai warga negara. Pada paragraf 2, kalimat utamanya, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Gagasan utamanya, hak mendapatkan perlindungan hukum. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak juga menjadi hak kita sebagai warga negara. Gagasan utamanya, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kita lanjutkan ya. Pada paragraf keempat, kalimat utama, sebagai warga negara, kita juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pada paragraf kelima, kalimat utamanya, selain ketiga hak tersebut, kita masih memiliki banyak hak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Gagasan utamanya,
hak warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, bagaimana hak warga negara yang sesuai dengan UUD 1945? Nah, kita sudah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak setiap warga negara Indonesia harus dipenuhi. Nah, mari kita pelajari hak warga negara yang ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai berikut. Ya, hak adalah sesuatu yang diperoleh setelah melakukan kewajiban. Membantu meringankan pekerjaan orang tua adalah bentuk kewajiban sebagai seorang anak. Mendapatkan makanan dan kasih sayang merupakan contoh hak yang kamu dapat di rumah. Hak saat di sekolah adalah memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada secara bertanggung jawab, menikmati keindahan dan kebersihan lingkungan atau tempat bermain. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan bagaimana hak warga negara Indonesia dan disesuaikan dengan pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945. Contohnya, 1. Mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2. 3. Ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3. 4. Kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 28C ayat 1. 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28E ayat 3. 6. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan pasal 28E ayat 1. 7. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 28H ayat 1. 8. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1. 9. Mendapat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pasal 31 ayat 1. 10. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan pasal 33 ayat 3. 11. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara sesuai dengan pasal 34 ayat 1. Nah, itu adalah contoh-contoh hak kita sebagai warga negara Indonesia. Bila kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran, anak-anak semua sekolah digratiskan sampai ke tingkat SLTP. Dan bagi yang melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat tinggi juga diberi beasiswa. Kemudian fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, bagi yang tidak mampu mendapatkan bantuan ya berupa rumah tinggal, ya kebutuhan pokok dan berbagai macam fasilitas yang ada. Demikian juga untuk pelayanan kesehatan, ya orang yang kurang mampu akan memperoleh ke pelayanan kesehatan dengan
BPJS. Dan banyak lagi contoh-contoh lain hak-hak kita sebagai warga negara yang sudah dipenuhi oleh negara. Oke anak-anak, sekarang kita bisa menceritakan hak warga negara yang sudah terpenuhi di lingkungan kita. Seperti berikut ini yang diceritakan oleh Siti. Aku mempunyai hak sebagai warga negara. Ada hakku sebagai warga negara yang sudah terpenuhi. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sudah aku dapatkan. Aku bisa bersekolah dan mendapatkan ilmu. Hakku untuk memelihara budaya juga sudah terpenuhi. Aku bisa berlatih tarian daerah setiap pulang sekolah. Aku juga sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Jika sakit, aku bisa berobat ke puskesmas di dekat tempat tinggalku. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang sudah mendapatkan hak sebagai warga negara. Anak-anak bisa berlatih untuk menceritakan apa saja hak yang sudah terpenuhi. Oke, anak-anak. Bagaimana perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan? Nah, salah satu hak sebagai warga negara adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut dapat diwujudkan dengan mendapatkan pelatihan membatik. Pelatihan membatik menjadikan masyarakat terampil sehingga bisa membuka usaha produksi batik. Usaha produksi batik dapat meningkatkan taraf penghidupan masyarakat. Nah, selain meningkatkan taraf penghidupan, usaha produksi batik juga dapat melestarikan budaya. Sebab batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Sejak tahun 2009, batik diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Melestarikan budaya merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan dapat ditunjukkan dengan sikap yang mencerminkan melalui perilaku. Ayo, kita pelajari sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkannya seperti berikut ini. Nah, anak-anak, ada sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Contohnya, 1. Cinta tanah air. Perilakunya adalah melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kemudian, sikap mempertahankan kemerdekaan yang kedua, yaitu membina persatuan dan kesatuan. Perilakunya adalah berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, membersihkan lingkungan bersama-sama, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Sikap mempertahankan kemerdekaan yang ketiga adalah rela berkorban. Perilakunya adalah bersedia menolong dengan harta, bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, mau mengalah saat bermain dengan adik, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, itulah beberapa sikap untuk mempertahankan kemerdekaan dan contoh perilaku yang bisa kita lakukan agar dapat mempertahankan kemerdekaan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Dan Ibu harap anak-anak tetap rajin belajar di rumah. Jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan. Oke, demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.